Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nabila Almaisun dengan NIM F2023010196 dari kelas N2. Di sini saya akan membawakan materi terkait sejarah farmakognosi. Menurut American Society of Pharmacognosy, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari sifat fisika, kimia, biokimia, dan biologi suatu obat, zat obat, atau potensi obat, atau zat obat yang berasal dari alam serta pencarian obat baru dari sumber alam. Dr. Jerman Johann Adam Smith 1759 sampai 1809 pertama kali menggunakan istilah farmakognosi dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1811, Lehrbuch der Materia Medica, dan sekali lagi oleh Anatole Serler pada tahun 1815 dalam bukunya Analecta Pharmacognostica. Awalnya, selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, farmakognosi digunakan untuk mendefinisikan cabang ilmu kedokteran atau ilmu komoditas atau Wehrenkunde dalam bahasa Jerman, yang menangani obat-obatan dalam bentuk mentah atau belum siap. Obat kasar adalah bahan asal tumbuhan, hewan, atau mineral yang dikeringkan dan belum diolah yang digunakan untuk pengobatan. Studi tentang bahan-bahan ini dengan nama farmakognosi pertama kali dikembangkan di wilayah berbahasa Jerman di Eropa, sedangkan wilayah bahasa lainnya sering menggunakan istilah lama materia medica yang diambil dari karya Galen dan Dioscorides. Di Jerman, istilah Röntgenkunde atau ilmu obat-obatan mentah juga digunakan secara sinonim. Selain definisi yang disebutkan sebelumnya, American Society of Pharmacognosy mendefinisikan farmakognosi sebagai studi tentang molekul produk alami atau biasanya metabolit sekunder yang berguna untuk sifat obat, ekologi, pengecapan, atau sifat fungsional lainnya. Demikian pula, misi Institut Farmakognosi di Universitas Illinois di Chicago melibatkan produk kesehatan nabati yang berhubungan dengan tumbuhan untuk kepentingan kesehatan manusia. Definisi lain lebih mencakup menggambarkan spektrum subjek biologi yang luas, termasuk botani, etnobotani, biologi kelautan, mikrobiologi, pengobatan herbal, kimia, bioteknologi, fitokimia, farmakologi, farmasi, farmasi klinis, dan praktik farmasi. Pada awal abad ke-20, subjek telah berkembang pada sisi botani, terutama berkaitan dengan deskripsi dan identifikasi obat, baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bubuk. Cabang-cabang farmakognosi ini masih penting khususnya untuk produk botani yang banyak tersedia sebagai suplemen makanan di Amerika Serikat dan Kanada, kendali mutu, protokol farmakope, dan regulator kesehatan terkait. Dalam proses metabolisme, mereka secara alami setiap tanaman menghasilkan fitokimia. Fitokimia ini dibagi menjadi metabolit primer seperti gula dan lemak yang ditemukan di setiap tanaman. Metabolit sekunder yaitu senyawa yang mempunyai fungsi lebih spesifik pada jumlah tumbuhan yang lebih sedikit. Misalnya metabolit sekunder seperti racun yang digunakan oleh tanaman untuk mencegah predasi, dan feromon yang digunakan oleh serangga untuk penyerbukan dapat diubah menjadi obat. Contohnya termasuk inulin dari wortel dahlia, quinine dari cinchona, THC dan CBD dari bunga ganja, morfin dan codeine dari poppy, dan digoxin dari foxglove. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan terkait sejarah farmakognosi yaitu farmakognosi adalah cabang ilmu yang mempelajari sumber bahan obat alami, terutama yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang digunakan dalam pengobatan. Sejarah farmakognosi bermula sejak zaman kuno ketika manusia pertama kali mencari tanaman dan bahan alami lainnya untuk pengobatan. Itu saja materi yang dapat saya bawakan tentang sejarah dari farmakognosi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.